sih, even gue tuh nggak cerita ke Vicky. Gue selalu bilang sama Vicky, kan Vicky tahu kalau Erika nggak pernah keluar rumah kan, jadi selalu nanya, si Erika kenapa ya nggak keluar rumah. Gue selalu bohong, gue selalu bilang iya dia tuh autoimun, kesian. Itulah, gue cuman kasih tahu ke satu orang di dunia ini ya. Gue nggak ngomong ke satu pun teman gue nggak ngomong ke Vicky, gue nggak ngomong sama Vijay, gue nggak ngomong sama siapapun. Padahal kita bareng setiap hari, gue gak mau sama siapapun, even supir gue itu semua gak boleh tahu. Dan ini adalah suatu achievement parah. Wow, Rahel bisa nggak cerita sama teman-teman. Sedangkan rahasia gue sendiri aja gue umbar-umbar paling pertama kalau bisa, ya kan? Udah. Tapi cuma satu orang yang gue kasih taunya itu adalah Mami Vin. Dia bilang, kenapa aku kasih tahu? Gara-gara si nyokap gue tuh kayak Erika, papa Erika. Gue kayak, oke, Mi, aku minta maaf, tapi Erika lagi hamil, gak usah tanya-tanya, gak usah tanya ini itu, jangan kasih tahu ke siapapun, udah telan sendiri, udah ngertiin aja aku ya, gitu kan. Oh, walaupun ada lanjutannya ya, mau dikasih tahu di sini. Siapa bapaknya gitu, gitu ya. Gue kayak, Mi, udah, udah, kayak, udah, balik lagi nih ke rumah sakit ya, balik ke scene rumah sakit tadi. Si Erika bilang, iya tante, maaf ya, aku tuh sebenarnya cuma ngasih ke Fuji sama Rachel, itu doang teman aku yang aku kasih tahu. Jadi emang aku nggak ngomong sama siapa-siapa. Dan gue ngebanggain gitu loh. Ngebanggain Rachel, kayak Rachel sama Fuji tuh bener-bener bisa jaga rahasia banget ya tante. Aku tuh, gue banggain banget lah. Rachel, Fuji keren gitu. Ini menurut gue lebih parah dari yang udah gitu. Nyokap gue dengan pedenya, gitu ada Mami juga sebenarnya udah tahu, tapi Mami nggak ngomong-ngomong loh sama siapa-siapa. Zap, kata gue, anjir, bam. Gue kayak, Rachel ngeliat gue langsung kayak gitu, kayak aduh, kan baru juga gue dibangga-banggain. Tapi sumpah, karena nyokapnya pengen ngasih tahu, lo harus kasih piala ke dia. Iya, gue juga bisa jaga rahasia lo gitu. Sedangkan gue berani jaga rahasia gila-gilaan banget loh itu. Cuman dia doang satu-satunya gue kasih tau supaya kayak, Mi udah gak usah cerewet, gue ke rumah Erika tuh karena dia lagi butuh. Dan kalian tahu nggak, waktu aku tanya-tanya Erika, terus waktu dia bilang sakit, itu aku bener-bener, gue ngebahasnya sampai besok-besok lagi. Karena gue kepikiran deh, kasihan banget ya Erika, masa sampai nggak keluar loh. Bener lagi kata lu, dia udah nggak pernah keluar aja. Emang nggak pernah sama sekali. Tapi lu tahu kan, lu bayangin mulut ini ditutup sama dia gini, karena dadanya sesek kayak apa. Waktu dia ngomong kayak, Fik, sebenarnya dia udah pengen kayak gitu. Tapi kan sepanjang jalan, dia nggak di Singapura. Sepanjang jalan gue kayak, diem kayak ini, hati gue udah debar-debar anjir. Gue ngebahas tuh, misalnya gue pergi ke Ayon gitu, turun udah nggak bahas lu, masuk mobil gue bahas lu lagi. Tapi lu percaya karena dia alasannya autoimun kan? Iya. Lo tahu kan? Gue autoimun. Ya. Sampai dia bilang, lo tahu kan Erika rambutnya pernah botak gitu kan? Iya. Parah banget ya. Rachel parah sih, tapi ya udah deh. Ya mau gimana, kan orang gak percaya kayak, hah Erika udah nggak ya, maksudnya minum. kalau sakit apa sampai separah itu, ya udah autoimun. Pinter nih anak, karena emang bener kan? Karena emang bener. Sewine-winenya dia nggak minum, orang kan kayak, si Erika kenapa nih sampai wine dia nggak minum? Gue sampai bilang, udah jangan diajak minum terus, ntar autoimunnya kambuh. Emang alkohol bikin tambah autoimun? Tambah parah, jangan gitu kan. Terus dia pernah ngomong sama seseorang gitu, rambut dia udah mulai rontok lagi. Gue tuh kadang kayak, amit-amit. Ada lo tau apa paling parah? Ada sinyet, kita lagi ngumpul, suruh minum, enggak, jangan, lagi sakit. Ih, nggak minum, kenapa lu? Hamil lu ya? Terus gue tuh kayak, wah di belakang gue kayak gini, sumpah gue ngomong apa-apa, gue ngomong apa-apa. Itu gue kayak, dan lo tahu, kan itu yang tahu, Ai tahu, jadi Fuji Ai gue yang tahu. Ai mukanya, liat muka gue kayak, wah gitu, gue kayak, sumpah gue pengen nangis, bawah gue pengen nangis di situ. Tapi gue juga kayak, emang ini asbunnya orang aja kan, kalau nggak mau minum kan berarti ngapain dong? Kalau nggak hijrah ya hamil gitu kan. Terus kayak sumpah gue pengen banget harus sumpah demi Allah. Gue nggak ada ngomong. Tuh apa gini?
enggak kok, gue pengen pasrah banget, enggak. Terus gue liat Rachel terus sumpah oh weh hamil lu nggak mau minum lu, ya udah minum kalau nggak hamil, ya udah minum kalau nggak hamil. Kebayang lagi gue udah nangis banget Fik, gue dengan bacot itu. Gue kayak gue nggak tahu apa, enggak bukan gue. Akhirnya dia bilang, terus akhirnya dia duduk di sebelah gue, lu bete ya, maafin gue. Enggak Cel, nggak bete. Tapi gue emang gak ngomong, Sebenarnya sampai dia ada satu cerita dia yang ini seharusnya dia tuh udah nggak kuat untuk ngomong. Karena di cerita itu kayak itu lo kasian banget deh. Nana dong, Tapi Nana gila ceritanya. Nana apa ngomong kayak gini sama gue gini, Cel, gila ya, kita tuh udah tua loh. Kenapa? Erika loh, seorang Erika nggak pernah keluar sama sekali. Kita beneran harus olahraga sih, biar kita nggak sakit kayak Erika. Gitu sama gue. Sumpah lo tau gak di otak gue, kan lo terlalu sakit. Iya bener. Kanker. Nggak, tapi autoimunnya emang udah parah, kata gue gitu. Udah parah iya. Kan lo tau kalau orang kalau autoimun bisa berat badannya. Gue udah Dia parah. sampai bilang dia sampai udah nggak bisa syuting lagi kan, itu saking sakitnya parah. Oh iya ya sumpah, gue baru enggak, karena kan gue nggak pernah ikut keluar malam kan, maksudnya jarang gitu. Bener lagi nggak ada Erika di story itu, gue baru enggak semua ini anjir. Gila, lo harus kasih award lo ke dia. Gue beneran, ini lo beneran. Walaupun gue gagal di nyokap gue ya. Ya itu ya udahlah. Maksud gue Tapi ke teman-temannya, kalau masalah nyokapnya, kalau ke teman-temannya dia sama sekali. gue open book banget sama teman-teman gue, gila apapun tuh gue kasih nge-review muka anaknya ya kan. Gue bilang sama nyokap nih, yuk ke ulang tahun anaknya Tasya yuk, tapi anaknya jangan kesorot ya sedikit pun, tolong ya Mi, nggak enak. Gini ya. Iya, bawel deh. Mami udah tahu, orang Mami tahu kalau Tasya belum ngepost anaknya gitu. Dari siapa ke post pertama? Gua. Dari siapakah itu? Gue kayak sama. Gue kayak, Mi, kan udah aku bilang jangan. Ya kan Mami nggak sengaja, udah Mami delete, terus Mami harus apa? Ingat banget orangnya. Makanya sampai kadang-kadang tuh gue kayak kalau mau satu tempat nih, sebelum posting atau di semua tempat apapun, kasih aku dulu. Karena ada beberapa orang yang kayak yang mungkin belum mau ngepost ibunya, ada hubungan yang private atau yang kayak gimana, nyokap gue tuh nggak tahu. Karena kan nyokap gue kan emang asal aja kan, asal. Dari situ kadang gue tuh kayak, nah sekarang sih udah lumayan ya. Kadang gue tuh ngomong, nih izin dulu gitu. Lu tuh kalau di luar negeri ya, anak bule lewat video ini deket banget. Kan kalau bule kan nggak boleh kayak, nih jangan kayak gitu. Anjing orang lewat kayak atau kucing orang dipegang kayak, nih itu kan peliharaan orang, nggak apa-apa kan lucu gitu. Terus kayak, nih kalau di luar negeri tuh nggak gitu, orang harus izin dulu. Gue ada bersyukurnya sih nyokap gue nggak main medsos. Iya. Gue memaklumi kalau mereka tuh banyak yang NPD karena mereka nggak ngerti nggak sih? Dan mereka maksudnya bukan yang literally disorder ya, mungkin kayak ya narsis ngerti gak sih? Narsis aja, ngerti gak sih? Nggak mau kalah aja. Mungkin pengen bercerita juga, sharing gitu. Iya. Nah yang namanya ibu-ibu kan kalau misalnya kita lagi cerita kan ya dulu juga. Nah Wajar. ceritain deh, Erika cerita. Jadi pas itu Rachel jenguk gue sama nyokapnya. Gue kesana ya sama nyokap. Iya. Jenguklah dia, datang. Set. Aduh, anak mami, sayang, sehat ya, gini ya. Itu kata nyokapnya Rachel yang pertama. Iya mami, aman kok. Terus gue lagi ceritain nyokapnya gitu. Enggak, nyokap gue nanya, tapi perutnya masih bagus ya, nggak ada stretch marknya gitu, kata nyokap gue. Nah terus ini lanjut tuh. Itu nyokapnya Rachel, aduh mami maaf banget. Dilabrak lu sini tuh. Nyokap senior datang nih, senior ketuknya kan? Iya. Nyokap gue datang. Nggak tahu kenapa dia denger hal itu pas bagusnya, itu tuh belum ada. Jadi Dia tuh lagi kayak di dia lagi, misalnya
tante ibunya Erika tuh kayak lagi masih ada di pintu itu. Di living roomnya malah. Jadi kamar gue tuh ada kamar sama di ruangan sana tuh living room guys. Jadi nyokap gue dari living room masuk ke kamar langsung nyambung set. Gimana nya? Nggak berani sama nyokap lu. gue Saya juga loh. Ini lihat nih. Gue tuh lagi lemah banget. Gue baru lahiran tuh gini. Mami kumat ini. Mulai ini. Nah baru ketemu nyokapnya Rachel. Bener. Terus jadi kata ibunya kayak gini. Dulu aku gini gitu kan. Terus nyokap gue gini. Oh aku juga. Aku. Gue nggak gitu pokoknya. Saya ini yang lahiran kan Erika ya. Tapi sayanya tuh bukan Erika tapi adalah nyokap gue dan nyokap Erika. Nah kalau Erika kan emang udah biasa sama nyokap. Cuman lu tau kan kalau gue sama nyokap gue kadang suka berantem. Gue sama Rachel tuh lirik-lirikan. Kita lirik-lirikan doang kayak nih kan. Iya aku. Terus gue cuma kayak gini. Aku gue gitu. Dan itu pun ngarahnya ke muka gue. Jadi gue lagi julid aja gitu. Itu aku nyokap gue kayak. Terus kalau ibunya Erika santuy kayak gitu. Nyokap gue belum. Nyokapnya Rachel. Mi, sumpah Mi. Sana. Pas dia ngomong, aku. Nyokapnya mungkin denger ya. Ya, kadang tuh orang tua cuma pengen didengar aja sih. Gimana sih ekspresinya tuh yang lebih dapat? Tapi gue tahu banget ekspresinya. Kadang tuh orang tua cuma mau didengerin aja sama anak-anaknya. Cuma pengen diperhatiin, emang salah ya? Gitu. Terus balik lagi kepalanya ke nyokap gue, iya kan Bu? Iya kan Bu? Tapi kalau ibu Erika tidak menjawab karena kayak aduh gitu kan. Ini emang jiwa gue gitu. Kalau nyokap gue, bahkan nyokap gue sering gue giniin, udah belum? Iya oke mami kesana gitu. Jadi nggak lapar. Nah, terus lagi ya maaf mami, aku sayang mami. Cuman julid dikit boleh lah ya. Gue udah ceritain tapi apa lo? Tapi ini belum. Yang itu yang rahasia. Oh iya rahasia. Lucu banget. Jadi ya guys. Pas Erika hamil itu yang tahu itu emang cuma sedikit banget. Even kok nggak ada muka lo sih? Even gue tuh nggak cerita ke Vicky. Gue selalu bilang sama Vicky, kan Vicky tahu kalau Erika nggak pernah keluar rumah kan. Jadi selalu nanya, si Erika kenapa ya nggak keluar rumah? Gue selalu bohong. Gue selalu bilang, iya dia tuh imun, kesian. Itulah. Gue cuman kasih tahu ke satu orang di dunia ini ya. Gue nggak ngomong ke satu pun teman gue. Gue nggak ngomong ke Vicky. Gue nggak ngomong sama Vijay. Gue nggak ngomong sama siapapun. Padahal kita bareng setiap hari. Gue gak mau sama siapapun. Even supir gue itu semua gak boleh tahu. Dan ini adalah suatu achievement parah. Wow, Rahel bisa gak cerita sama teman-teman. Sedangkan rahasia gue sendiri aja gue umbar-umbar paling pertama kalau bisa, ya kan. Udah. Tapi cuma satu orang yang gue kasih taunya itu adalah Mami Vin. Dia bilang, kenapa aku kasih tahu? Gara-gara si nyokap gue tuh kayak Erika. Gue kayak oke, Mi, aku minta maaf. Tapi Erika lagi hamil, gak usah tanya-tanya, gak usah tanya ini itu, jangan kasih tahu ke siapapun. Udah telan sendiri, udah ngertiin aja aku ya, gitu kan. Oh, walaupun ada lanjutannya ya, mau dikasih tahu di sini. Siapa bapaknya gitu ya. Gue kayak, Mi, udah, kayak, udah. Balik lagi nih ke rumah sakit ya, balik ke scene rumah sakit tadi. Si Erika bilang, iya tante, maaf ya, aku tuh sebenarnya cuma ngasih ke Fuji sama Rachel, itu doang teman aku yang aku kasih tahu. Jadi emang aku nggak ngomong sama siapa-siapa. Dan gue ngebanggain gitu loh. Ngebanggain Rachel kayak. Rachel sama Fuji tuh bener-bener bisa jaga rahasia banget ya tante. Aku tuh, gue banggain banget lah. Rachel, Fuji keren gitu. Ini menurut gue lebih parah dari yang Udah gitu, nyokap gue dengan pedenya, gitu ada lihat ya ada Mami juga sebenarnya udah tahu, tapi Mami nggak ngomong-ngomong loh sama siapa-siapa. Zap, kata gue, anjir, bam. Gue kayak, Rachel ngeliat gue langsung kayak gitu, kayak aduh, kan baru juga gue dibangga-banggain. Tapi
sumpah. Karena nyokapnya pengen ngasih tahu. Lu harus kasih piala ke dia. Iya, gue juga bisa jaga rahasia lo gitu. Sedangkan gue pernah jaga rahasia gila-gilaan banget loh itu. Cuman dia doang satu-satunya gue kasih tau supaya kayak Mi udah gak usah cerewet, gue ke rumah Erika tuh karena dia lagi butuh. Dan kalian tahu nggak waktu aku tanya-tanya Erika, terus waktu dia bilang sakit, itu aku bener-bener gue ngebahasnya sampai besok lagi. Bro, gue kepikiran deh, kasihan banget ya Erika, masa sampai nggak keluar loh. Bener lagi kata lu, dia udah nggak pernah keluar. Emang nggak pernah sama sekali. Tapi lu tahu kan? Lu bayangin mulut ini ditutup sama dia gini. Lu tahu dadanya sesek kayak apa? Waktu dia ngomong kayak, Fik, sebenarnya dia udah pengen kayak gitu. Tapi kan sepanjang jalannya nggak di Singapura. Sepanjang jalan gue kayak diem kayak ini hati gue udah debar-debar anjir. Gue nggak bahas tuh. Misalnya gue pergi ke Ayon gitu, turun udah nggak bahas lu, masuk mobil gue bahas lu lagi. Tapi lu percaya karena dia alasannya autoimun kan? Iya. Gue tahu kan, gue autoimun. Autoimun. Sampai dia bilang, lu tahu kan Erika rambutnya pernah botak gitu kan? Iya, parah banget ya. Rachel parah sih, tapi ya udah deh. Ya mau gimana kan orang gak percaya kayak hah Erika udah nggak Ya masalah minum. kalau sakit apa sampai separah itu, ya udah autoimun. Pinter nih anak. Karena emang bener kan? Karena emang bener. Se-wine-wine-nya dia nggak minum. Orang kan kayak si Erika kenapa nih sampai wine-nya dia nggak minum. Gue sampai bilang, udah jangan diajak minum terus ntar autoimunnya kambuh. Emang alkohol bikin tambah autoimun? Tambah parah, jangan gitu kan. Terus dia pernah ngomong sama seseorang gitu, rambut dia udah mulai rontok lagi. Gue tuh kadang kayak, amit-amit. Ada lo tau apa paling parah? Ada vinyet, kita lagi ngumpul, suruh minum, enggak, jangan, lagi sakit. Ih, nggak minum, kenapa lu? Hamil lu ya? Terus gue tuh kayak, gue di belakang kayak gini, sumpah gue ngomong apa-apa, gue ngomong apa-apa. Itu gue kayak, dan lo tahu, kan itu yang tahu, Ai tahu, jadi Fuji Ai gue yang tahu. Ai mukanya, liat muka gue kayak, wah gitu, gue kayak, sumpah gue pengen nangis, bawah gue pengen nangis di situ. Tapi gue juga kayak, emang ini asbunnya orang aja kan, orang kalau nggak mau minum kan berarti ngapain dong? Kalau nggak hijrah ya hamil gitu kan. Terus gue kayak, sumpah gue pengen banget harus sumpah demi Allah, gue nggak ada ngomong. Tuh sampai gini, enggak kok, gue pengen pasrah banget, enggak. Terus gue liat Rachel terus, sumpah, Weh hamil lu nggak mau minum lu, ya udah minum kalau nggak hamil, ya udah minum kalau nggak hamil. Kebayang lagi gue udah nangis banget Fik, dengan bacot itu. Gue kayak, gue gak tau apa-apa, enggak, bukan gue. Akhirnya dia bilang, terus akhirnya dia duduk di sebelah gue, lu bete ya, maafin gue. Enggak, Cel, gak bete. Tapi gue emang gak ngomong, Sebenarnya sampai dia ada satu cerita dia yang ini seharusnya dia tuh udah nggak kuat untuk ngomong. Karena di cerita itu kayak itu lo kasian banget deh. Nana dong, Tapi Nana gila ceritanya. Nana sampai ngomong kayak gini sama gue gini, Cel, gila ya, kita tuh udah tua loh. Kenapa? Erika loh, seorang Erika gak pernah keluar sama sekali. Kita beneran harus olahraga sih, biar kita gak sakit kayak Erika. Gitu sama gue. Sumpah lo tau gak di otak gue, kenapa lo sakit? Iya bener. Kanker. Nggak, tapi autoimunnya emang udah parah, kata gue gitu. Udah parah iya. Kan lo tau kalau orang kalau autoimun bisa berat badannya. Gue udah Dia parah. sampai bilang dia sampai udah nggak bisa syuting lagi kan, itu saking sakitnya parah. Oh iya ya sumpah, gue baru enggak, karena kan gue nggak pernah ikut keluar malam kan, maksudnya jarang gitu. Bener lagi nggak ada Erika di story itu, gue baru enggak semua ini anjir. Gila, lo harus kasih award lo ke dia. Gue beneran, ini gue beneran. Ini lu beneran. Walaupun gue gagal di nyokap gue ya. Ya. Itu ya udahlah. Maksud gue, Tapi ke teman-temannya, kalau masalah nyokapnya, kalau ke teman-temannya dia sama sekali. gue open book banget sama teman-teman gue, gila apapun tuh gue kasih tahu. Rahel, dia ada berita sedikit, langsung di grup. Ini gue keren banget sih, sumpah. Waktu gue tahu the day, gue langsung telepon dia. Gila, lu keren banget, Cel. Sumpah, waktu gue tahu the day, gue langsung telepon dia. Gila, lu keren banget, Cel. Dan di situ gue ngomong apa? Keren kan gue.
Dan saat itu juga nyokap lu bilang apa? Mami juga keren kan? Mami juga keren kan, Mami juga gak ngomong sama siapapun. Padahal orang-orang nanya lo sama Mami gitu. Aku kayak, wah iya lu yang paling bener. Sumpah. Keren. Oke. Keren. Jir lapar. Tapi sosis lo enak sih, Cel. Mbak, Dia gak bisa dikit. Sebenernya sosis dia emang enak banget. Oh iya. Lu pernah nyobain? ih top. Emang sebelum lu lihat sosis? Dia langsung bangun. Iya. Lu belum pernah nyobain sosisnya? Belum. Apa sih mereknya? Gue Gue juga. cuma makan mie goreng di sini. Tapi enak. Oh. Tapi lu harus kasih penghargaan buat dia beneran. Iya, tapi gue Ya. bener-bener Dia naik udah terus. bener-bener gue mengapresiasi teman-teman gue banget sih. Walaupun ada yang kayak Brevi tuh pas denger nyokapnya tante juga tahu Brevi ini. Dia lagi Ada Brevi di situ. Jadi kayak pas tante juga itu dalam hatinya Brevi tau gak apa? Zap. Zeng kata dia. Terus itu gak gue bahas tuh Vi. Gue gak bahas kan kayak udah gue mau ini dilupain aja. Gue tetep orang yang bisa nyimpen rahasia teman gue gitu kan. Udah tiba-tiba Brevi kata bapak gue, Cel, lu pas nyokap lu kasih tahu, lu gimana? Terus tau gak? Kita bertiga sama-sama zap. Sumpah. Lu bisa bayangin muka gue kesel apa? Anjir. Kayak iya emang harus ada trofi. Lu kalau misalnya bikin speech pemenang apapun harus nomor 1 harus ada nyokap gua gitu. Allah, no, nyokap baru Tuhan. Marah dia. Aduh. Lucu banget sih. seru sih. Gue lumayan terhibur, agak kaget-kaget dikit. Aduh, ngiler gue ya Allah. Enak banget. Dia banget. Mak, Lu nemu di mana? gue selalu nemu makanan enak, malah gue Apa nggak. iya? Iya, kan lu nemu di mana? Kayaknya itu tuh ada yang nge-review, terus gue penasaran. Pas gue cobain, kacau. Dan bener gorengnya harus kayak gini nih guys. Terus dipotong-potong, terus kejunya lama-lama terus di jadinya dia kerak-kerak gitu. Yang kering kayak gini juga kan? Keju, tadinya kan whole. Cuman pas gue makan kejunya pas muncrat keluar, enaknya kalau kejunya tuh kayak gini. Jadi gue sekarang dipotong-potong, enak banget. Enak. Enak banget. Ya kan? Lu rencananya Ya. mau Brevi sekolahnya sekolah kayak gimana? Brevi. Brevi. Lu pas nyokap lu kasih tahu, lu gimana? Terus tau gak? Kita bertiga sama-sama zap. Sumpah. Lu bisa bayangin muka gue kesel apa? Anjir. Kayak iya emang harus ada trofi itu buat dia sedikit gitu loh. Lu kalau misalnya bikin speech pemenang apapun harus nomor 1 harus ada nyokap gua gitu. Allah, no, nyokap baru Tuhan. Marah dia. Aduh. Lucu banget sih. Seru sih. Gue lumayan terhibur, agak kaget-kaget dikit. Ada lagi sebenarnya cerita tentang nyokap gue. Kenapa? Kan pada saat itu emang gue nggak mau buka HP ya, Cel. Gue nggak mau baca berita. Ini. Apa di mana? Oh ya, pas momen itu kan gue nggak mau buka HP, nggak mau baca berita, nggak mau nonton TV gitu kan. Dan ya maksudnya ya tamu-tamu seizin gue lah, ya boleh gitu. Terus nyokap gue Lucu. Karena gue nyaksiin aja gue kaget juga. yang TV kan. Ngerti kenapa kayak gitu. Lu kenapa? Lu kenapa? Lah, kok baru datang? Kamu lagi nonton beritanya Erika. Gede banget suaranya. Ya di mana lo lagi gak mau lihat HP? Iya, dia bahkan nggak mau lihat berita. Gue juga kayak itu Fokus. Oh iya. Fokus.
Jadi ceritanya udah dong, nyokap gue tahu dong kondisi gue. HP nggak pernah gue sentuh, TV gue matiin, tapi ada living room. Jadi nyokap gue kalau mau apa-apa di sana. Sampai ada momen nyokap gue masuk, ada tamu, ada beberapa teman gue, tapi gue lagi nggak bisa ketemu dulu nih. Jadi ngobrolnya sama nyokap gue di living room. Nyokap gue gini, sini Erika lagi nggak bisa ngobrol gitu. Udah ngobrolin soal berita gue. Iya, jadi tuh gini. Jadi teman-teman gue diajakin ngobrol soal berita gue. Gue panggil dong nyokap gue, Mami, Mi, jangan ngobrol ya Mi, Ica lagi nggak mau denger apa-apa. Terus nyokap gue, oh kedengeran ya, iya mainnya udah. Nobar berita gue. Volumenya kecil. Volumenya. Sampai gue tuh sampai pas gue lihat itu mereka nontonnya tuh bukan duduk, berdiri sambil begini. Gue kayak digedein kan kedengeran ya kayak Erika Carlina ini gue sampai kayak mami udah, gue pengen manggil dokter, pasang stiker sebadan dokter biar saya tidur. Pasang tuh stiker putih itu. Sumpah. Terus bokap gue kan orangnya sangat introvert, nggak bisa ngomong gitu ya. Datang mungkin dia ngeliat kayak gue kesel karena nyokap gue nonton berita gitu. Bokap gue datang, Ica kenapa? Iya suruh jangan nyalain TV dong, Ica nggak mau nonton TV. Iya, mungkin bokap gue tuh mau belain nyokap gue juga gitu loh. Ya udah nanti besok pasang, kan ada tamu juga kan, ada tamu segala macam. Gue bilang, dan tamu tuh atas izin Ica dulu baru boleh datang gitu. Jangan asal datang banyak gitu. Ya udah nanti besok papi printin tulisannya, tamu dilarang masuk di depan pintu kamar Ica ya. Gue tuh apakah gue karena new mom dan baru apa gue udah mulai baby blues, gue mikir, ngerti gak sih lo? Enggak Pi, bukan pasang gitu-gitu, nggak usah. Iya nggak apa-apa, nanti ditempelin jadi nggak ada yang masuk ke kamar Ica. Kok mereka oh ya oke terserah. Tapi jujur ya, gue tuh sebenernya ngerti sih nyokap ini tuh pengen belain, gak kuat liat anaknya tuh dikatain gitu. Tapi ya kadang gue membutuh tenaga lebih untuk kayak waktu itu kayak misalnya gue lagi ada masalah apa, kayak lagi viral atau apa, gue selalu ngechat nyokap gue, Mi jangan nge-post apapun. Gue bilang gitu. Iya, tetap di post quotes kan, Mi stop post quotes, orang itu bukan buat kamu, itu buat temen Mami. Kayak tapi kan nanti orang ngegoreng-goreng, ya biarin aja, emangnya hidup Mami cuma punya kamu doang, Mami kan punya sosialisasi sendiri gitu. Cakna anjir. Terus gue kayak stop. Sampai gue pernah begini, Mi kalau Mami ngepost quote sekali lagi, aku suruh orang nge-hack Instagram Mami supaya Mami gak bisa ngepost apa-apa lagi. Di situ dia beneran percaya gue bisa, walaupun sebenarnya gue gak bisa ya. Dia beneran gak ngepost, tapi kadang-kadang ya kadang-kadang kuat ke mata ya. Tapi mending. Udah mending banget tuh sekarang, dulu gua parah cuy. Ada lagi, baru lahiran banget nih. Kan nggak bisa tidur, jadi gue pengen tamu yang datang termasuk keluarga gue tuh ya datangnya siang-siang lah, jam makan siang jam 11-12 itu jam 1 gue pengennya. Udah gue bilang tuh ke nyokap bokap, besok Ica mau tidur sampai siang, jadi datangnya siangan aja ya. Iya. Udah tidur enak nih. Tuk buka pintu suara 7:30 pagi. Nyokap gue full pakai topi, baju jogging, sepatu jogging. Pagi banget nih. Iya, Mami tadi jogging dulu, terus kepikiran jadi Mami mampir. Kan siang, dibilang siang. Jadi dia emang sengaja jogging, terus jadi ngerti nggak lo jogging, terus mampir deh gitu. Oke, ya udah apa. Sip. Bawa tuh baju joggingnya dia ya. Lucu ibu-ibu ya. Tapi ya sebenarnya nggak yang kayak gimana, cuma kadang-kadang nyokap tuh ya di gen-gen itu emang beda aja perlakuannya. Makanya kadang gue tuh kasihan, kayak kok anak-anak zaman sekarang tuh nggak bisa. Ya gue nggak bilang gue bisa ngertiin nyokap gue ya. Kayak gue juga sering banget marah dan kayak
Stop posting yang nggak jelas, stop posting politik, stop posting quotes, stop posting ayat, stop posting semuanya. Udah jangan. Cuma karena nggak bisa dikasih tau 100%. Cuman gue tuh kadang kasihannya tuh kayak